干的就要被他折磨致死。想要在燕岗城闹事，落大陆，在台处更浓的区域，好美妙的感觉。能遇上的是我。而我更。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Yang mana ini ada chapter 476 sampai 477. Cerita berlanjut di tengah kekosongan ruang angkasa. Sebuah pesawat ulang-alik berwarna gelap melesat dengan kecepatan luar biasa, membelah kesunyian alam semesta yang tak terbatas. Di dalamnya tentu ada Lao Fang, seorang pejuang tangguh dengan kendali penuh atas senjata rohnya. Ia berdiri dan penuh konsentrasi. Di kejauhan, seorang pria berarmor perak dan tatapan dingin mengarahkan serangan tajam yang tak terlihat. Sebuah bilah kemasan gelap secepat kilat menembus kegelapan menyasar ke arah Lao Fang. Namun tanpa ragu, Lao Fang sudah lebih dulu bertindak. Sebuah pilar totem emas muncul, berputar pelan namun dengan kekuatan dahsyat. Dan sekali sentuh, pilar itu berhasil memblokir serangan kabut dari bilah emas. Dan gemur keras bilah itu terhempas kembali. Namun meskipun pilar totem Lao Fang berhasil menangkis serangan tersebut, ia menyadari bahwa kekuatan dari bilah emas itu lebih besar dari pikirannya. Pilar totemnya meskipun tak hancur, menunjukkan retakan kecil akibat benturan keras tadi. Pria berarmor perak ini pun tersenyum sinis. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Lao Fang benar-benar berhasil memblokir serangannya. Namun itu hanya permulaan saja, karena tingkat 5 dari Nansen Upperman lebih dari sekedar kecepatan. Lalu dan teriakan penuh penghinaan, pria itu sekali lagi meluncurkan bilah emasnya. Kali ini kecepatan bilah semakin meningkat, hampir mustahil untuk diikuti oleh mata biasa. Namun Lao Fang tetap tenang. Dengan gerakan tangannya, pilar totem bergulir kembali, menghadang bilah emas yang melesat. Meski pilar itu tampak bergerak lambat, kecepatan dan presisinya tak dapat diremehkan. Setiap benturan antara pilar dan bilah emas disertai gemuruh keras yang memecah keheningan ruang. Serangan demi serangan dilancarkan oleh pria berarmor perak. Namun pilar totem Lao Fang terus-menerus menahan dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Pria berjubah perak itu kembali bertanya-tanya. Bagaimana mungkin Lao Fang bisa memblokir serangannya secara berulang kali? Senjata ini berada di tingkat 5 dan tidak mungkin dia bisa menahannya. Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Lao Fang tersenyum samar. Dan keyakinan yang semakin tumbuh dalam dirinya, pria berjubah perak itu mungkin menggunakan Nansen Upperman tingkat 5. Tapi penguasaan Lao Fang atas teknik tingkat 4 ini berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dan 9 utas lingkaran, Lao Fang dapat memanipulasi pilar totem untuk mencapai kecepatan yang setara dengan senjatanya. Teknik 9 utas lingkaran yang dikuasai oleh Lao Fang adalah salah satu esensi dari hukum ruang angkasa. Meski terlihat sederhana, tetapi ini sangatlah kompleks dan dalam. Dengan menguasai riang ruang yang paling mendasar, Lao Fang itu mampu menciptakan area kendali mutlak di sekitarnya dalam radius 500 meter. Pilar totemnya dapat bergerak dan kecepatan luar biasa, membuatnya hampir mustahil untuk ditembus oleh bilah emas. Ketika pria berarmor perak menyadari bahwa kecepatannya tidak lagi cukup untuk menembus pertahanan dari Lao Fang, ia pun memutuskan untuk mengubah strateginya. Menurutnya, kecepatannya mungkin bukan jawaban, tapi kekuatan bilah ini lebih dari cukup untuk menghancurkan pilar totemnya. Dan raungan keras pria ini pun meluncurkan serangan baru. Kali ini bilah emasnya tidak lagi mencoba menghindar ataupun mencari celah. Sebaliknya, ia memilih untuk menyerang pilar totem Lao Fang secara terus-menerus dengan kekuatan penuh. Benturan keras terjadi ketika bilah emas menghantam pilar totem. Lao Fang merasakan getaran kuat di seluruh tubuhnya, dan sebagian besar permukaan pilar totem hancur akibat serangan tersebut. Bilah-bilah kecil dari totem pun melayang di udara, dan Lao Fang segera menggunakan kekuatan rohnya untuk menyatukan itu kembali. Namun ia tahu bahwa serangan berikutnya bisa menjadi yang terakhir. Pria berarmor perak pun tertawa sambil berteriak lega mengatakan kalau dirinya akan menghancurkan Lao Fang.
Kemudian pria berjubah perak itu kembali meluncurkan bilah emasnya sekali lagi. Serangan kedua menghantam pilar totem dan kekuatan yang lebih besar, membuatnya hampir runtuh sepenuhnya. Lo Fong pun pucat dan kesadarannya bergetar karena efek dari setiap benturan. Namun ia menolak untuk menyerah. Dengan segenap kekuatan rohnya, ia terus memperbaiki pilar totem, menyatukan kembali bilah-bilah yang hancur. Serangan ketiga, keempat, hingga keenam bertubi-tubi menghantam pilar totem Lo Fong. Setiap benturan menghancurkan lebih banyak bagian dari pilar. Sementara Lo Fong semakin lelah karena energi rohnya hampir habis. Ini pun menyebabkan kesadarannya mulai memudar. Sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Dalam keadaan setengah sadar, Lo Fong pun mulai melihat sesuatu yang baru. Gambaran titisan hujan yang pernah ia pelajari tiba-tiba muncul dalam pikirannya, yakni gambar titisan hujan yang belum sepenuhnya dipahami oleh Lo Fong. Namun sekarang dalam momen tekanan ini, Lo Fong tiba-tiba menyadari esensi dari gambar tersebut. Ini bukan hanya tentang kecepatan atau kekuatan, ini tentang harmoni antara hukum ruang dan hukum emas. Dengan pemahaman baru ini, Lo Fong segera memperbaiki pilar totemnya. Tapi kali ini ada yang berbeda. Pilar totemnya tampak lebih kokoh dan lebih cepat daripada sebelumnya. Ketika bilah emas pria berarmor perak melesat untuk ketujuh kalinya, pilar totem Lo Fong bergerak dengan elegan. Tampak lambat namun pasti, ini bisa memblokir bilah emas dengan mudah. Serangan yang tadinya begitu mematikan kini tampak kehilangan kekuatannya. Dengan perasaan terkejut, pria berarmor perak itu bertanya-tanya bagaimana mungkin Lo Fong bisa memblokir serangannya. Dengan kekuatan yang semakin meningkat, ia mencoba melancarkan serangan terakhirnya. Namun pilar totem Lo Fong telah sepenuhnya bertransformasi dan kecepatan yang hampir tidak bisa dilihat. Pilar itu pun melesat ke arah pria berarmor perak, menghancurkan tubuhnya tanpa ampun. Pria itu tidak sempat berteriak. Tubuhnya dihancurkan menjadi serpihan oleh pilar totem yang bergulir perlahan-lahan, namun dengan kekuatan yang tidak bisa ditahan. Lo Fong berdiri di atas pesawat ulang-aliknya. Napasnya terengah-engah, namun matanya bersinar terang. Karena kini Lo Fong telah berhasil memahami tingkat 5. Selain itu, Lo Fong juga telah menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik misteri tablet 9 jagat raya. Saat mempelajari tablet itu, dia menyadari bahwa gambar-gambar tetesan air hujan yang tampak sederhana ternyata menyimpan rahasia kekuatan yang luar biasa. Meski pada awalnya tampak biasa, dengan kekuatan dan waktu dan pemahaman yang mendalam, Lo Fong akhirnya menyadari bahwa gambar-gambar itu membentuk satu kesatuan yang sempurna. Lebih dari sekedar sekumpulan tetesan hujan. Ternyata 9 tetisan air hujan itu bukan hanya gambar, tapi cerminan hubungan dan interaksi yang sempurna. Mereka membentuk satu tubuh yang utuh dan harmonis. Perasaan ini membuat adrenalin Lo Fong mengalir deras. Ia merasa telah mencapai sebuah pencerahan baru dalam perjalanannya. Sebelumnya, Lo Fong telah mempelajari manual kuno yang disebut Darah Mengambang, yang membedah 108 keajaiban alam semesta. Namun tablet 9 jagat raya ini jauh lebih tua dan lebih misterius. Dibuat oleh makhluk purba yang tak terbayangkan kekuatannya. Gambar-gambar dalam tablet tersebut memancarkan aura kebesaran yang menantang pemahaman logika biasa. Lo Fong kemudian membandingkan penemuan ini dan sesuatu yang lebih nyata. Gambar ini seperti tentakel gurita yang mempengaruhi ruang di sekitarnya. Begitu pula gambar tetesan hujan ini membentuk sebuah jaringan yang mempengaruhi ruang di sekitarnya. Gambar tetesan hujan ini membentuk sebuah jaring yang mempengaruhi ruang di sekitarnya dan cara yang sangat indah. Ketika dia melepaskan kekuatan pilar totem sebelumnya, itu berhasil menyimpan semua domain blade di dalamnya. Dalam gerakan yang sempurna, pilar totem itu meluncur maju dan kekuatan optimal, menghancurkan musuh di depannya. Dan pemahaman baru tentang kekuatan gambar tetesan hujan ini, Lo Fong dapat melihat bagaimana pilar totemnya dapat mengeluarkan 9 lengan tak berbentuk segala arah, mempengaruhi ruang sekitarnya. Inilah yang menyebabkan serangan lawannya melambat ketika berhadapan dengannya. Bilah panjang emas gelap musuhnya tak mampu melawan tekanan ruang yang dibuat oleh pilar totem Lo Fong. Lo Fong merasa bahwa dia itu telah mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Yang mana jika sebelumnya dia hanya menggunakan riek ke ruang angkasa untuk membuat serangannya lebih cepat, sekarang dirinya telah mencapai titik di mana ia bisa mempengaruhi ruang itu sendiri. Ruang angkasa ini bagikan lautan, dan Lo Fong adalah ikan yang berenang bebas di dalamnya. Dia bisa mempengaruhi lautan itu menggunakannya untuk menekan musuh-musuhnya. Ini adalah langkah besar dalam penguasaannya atas hukum ruang. Namun dia sadar bahwa masih ada yang lebih kuat daripada dirinya. Makhluk yang bisa dengan mudah mengisi ruang atau bahkan membelokkannya dengan kekuatan mereka. Dalam hal itu, Lo Fong masihlah jauh.
Meskipun begitu, dia telah membuat kemajuan besar. Setelah mencapai level 5, Lo Fang mencoba peruntungannya di level 6, Jembatan Alam Semesta. Namun level ini terlalu sulit. Dalam hitungan detik saja, serangan lawannya yang menggunakan persenjataan tingkat 5 menembus pertahanan Lo Fang dan menghancurkannya. Sambil merenungi kegagalannya, Lo Fang menyadari kalau dia harus benar-benar memahami gambar kedua sebelum mencoba level 6. Meskipun gagal, tetapi dia mengerti bahwa pondasi yang kuat sangatlah penting untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, lebih dari 300 jenis lainnya menunggu giliran mereka di Jembatan Surgawi. Mereka terkejut ketika mengetahui bahwa Lo Fang telah berhasil melewati level 5. Beberapa dari mereka begitu takjub. Bahkan Bolan, salah satu jenis terkuat, juga berada di level 5. Bolan yang mendengar bahwa Lo Fang telah melewatinya merasa terpacu dan bertekad untuk melewati level 6. Kemudian cepat dia terbang menuju Jembatan Alam Semesta untuk mencoba level berikutnya. Kembali di kota kekacauan utama, para dewa tertinggi seperti Kaisar Yan sejati, Kaisar Tongnan, dan Kaisar Jet mengobrol dengan santai. Mereka membicarakan perkembangan para jenius yang sedang mengikuti kompetisi. Ketika mereka mendengar bahwa Lo Fang telah melewati level 5, mereka merasa kagum. Karena jarang ada jenius yang bisa melewati level 5 dalam waktu 30 tahun. Dengan setiap batch jenius yang datang, hanya beberapa yang bisa melewati level 4, apalagi level 5. Di antara 1000 jenius terbaru dari jagat raya, hanya 32 yang berhasil melewati level 5. Namun tak ada satupun yang pernah melewati level 6. Di lain tempat, dua makhluk absolut yang sedang berbicara tentang perkembangan ini. Mereka takjub mendengar bahwa Bolan telah melewati level 6. Tapi yang lebih mengejutkan mereka adalah perkembangan pesat dari Lo Fang. Dalam 30 tahun ini, peningkatan Lo Fang bahkan lebih besar dari Bolan. Lo Fang sendiri mendengar berita bahwa Bolan telah melewati level 6. Dia merasakan campuran emosi, terkejut sekaligus termotivasi. Meskipun saat ini Lo Fang berada di bawah Bolan, tapi setidaknya dia itu sudah berhasil mendekati levelnya. Hari berikutnya, Lo Fang menuju ke rumah pemimpin kota kekacauan utama, siap untuk melanjutkan pelatihannya. Pria bermata 3 yang menjaga tablet tersebut tampak lebih ramah daripada biasanya, menyiratkan bahwa dia telah memperhatikan kemajuan dari Lo Fang. Setelah beberapa saat menunggu, Lo Fang memasuki ruang pelatihan rahasia dan berdiri di depan tablet besar yang diselimuti energi kekacauan. Dengan tekad kuat, dia bersiap untuk mempelajari gambar kedua dan ketiga dari tablet 9 jagat raya. Ini akan menjadi perjalanan terakhir sebelum ia harus meninggalkan kota kekacauan utama. Dan pikiran yang terfokus, Lo Fang memerintahkan Babata untuk menutup semua kontak dari alam semesta virtualnya. Dia tidak ingin diganggu selama 7 hari ke depan, karena ini adalah momen krusial dalam pelatihannya. Babata yang selalu setia segera melaksanakan perintah tersebut. Sushin berdiri di dalam kantornya, sebuah ruang mewah di kantor pusat perusahaan Pinghai di benua Ganu, tingkat 89. Ia pun menatap tablet di hadapannya dan perasaan campur aduk, campuran antara kebanggaan dan kebahagiaan. Semua lelaki tua bermata perak dan jubah putih sederhana baru saja menyampaikan berita besar yang akan mengubah hidup selamanya. Dengan begini, mulai sekarang Sushin resmi menjadi anggota inti dari perusahaan Virtual Universe. Selain itu, Sushin kini memiliki tempat tinggal di wilayah fase terakhir di Gunung Suxian. Baik di dunia nyata maupun di alam semesta virtual. Jika Sushin menginginkannya, lelaki tua bermata perak itu bisa mengatur kapal semesta untuk menjemput Sushin menuju wilayah itu. Jika Sushin memutuskan pergi, maka perjalanannya akan memakan waktu beberapa tahun di alam semesta yang gelap. Sushin kemudian mencoba bertanya apakah wilayah itu dekat dengan daerah awal absolut. Sambil menggelengkan kepala, lelaki tua itu pun menjawab tidak, karena wilayah fase terakhir dan daerah awal absolut berada di sektor bintang yang berbeda, jaraknya sendiri serta jauh. Mendengar itu, Sushin sedikit kecewa. Sektor bintang adalah unit pengukuran terbesar dalam alam semesta, jauh melampaui luasnya negara semesta. Jika saja wilayah fase terakhir berada dekat dengan daerah awal absolut, dia mungkin bisa bertemu dengan suaminya. Pria tua itu memberitahu kalau Sushin sebagai anggota bisnis tidak perlu terburu-buru ke sana. Wilayah fase terakhir lebih bermanfaat bagi para pejuang. Sebagian besar anggota bisnis lebih memilih tinggal di rumah mereka di alam semesta virtual. Sehingga Sushin pun mengangguk mengerti dan memutuskan untuk tidak akan pergi ke sana untuk saat ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.